tiga tersangka ini sebenarnya secara material belum masuk pokok pemeriksaan. Pertama, ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada dua ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pengacara Roy Suryo Khosinuddin meluapkan kekecewaannya terhadap Polri dalam kasus dalam mengenangani kasus ijazah Pak Jokowi. Tanpa panjang lebar, mari kita simak videonya, dan jangan lupa beri dukungan dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. tersangka ini sebenarnya secara material belum masuk pokok pemeriksaan. Pertama, Ibu Kurnia Tri Royani dan Bapak Rizal Fadilah. Kedua, Bapak Roy Suryo. Kenapa demikian? Karena Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadilah dulu sempat menanyakan ijazah, kalau belum ditunjukkan maka belum bisa menjawab pertanyaan pada proses berita acara pemeriksaan. Kami tidak tahu apakah setelah ditunjukkan ini baru akan ada pemeriksaan lanjutan, karena agenda pemeriksaan saksi kan belum ada, tersangka juga belum ada. Yang ada yang kami ajukan adalah pemeriksaan ahli yang meringankan, juga saksi yang meringankan. Kedua juga sama, Saudara Rizal Fadilah juga berkeberatan saat itu untuk diperiksa sebelum ditunjukkan ijazahnya, dan tadi juga tidak dibantah bahwa belum ada proses pemeriksaan secara material terhadap keterangan Saudara Rizal Fadilah pada status sebagai tersangka, karena memang dulu belum pernah ditunjukkan dan sempat atau tidak mau memasuki proses pemeriksaan sebelum ditunjukkan. Dan ketiga, Roy Suryo itu lebih kompleks lagi karena ada peristiwa pidana yang dilakukan sehingga banyak pertanyaan dari BAP belum dijawab. Artinya apa? Secara material juga sama dengan tersangka yang sebenarnya belum diperiksa, jadi belum ada bukti-bukti dari unsur dari keterangan terdakwa atau calon terdakwa, atau dalam konteks penyidikan adalah calon tersangka, yang bisa dijadikan sumber penguatan unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tadi penyidik menjanjikan kepada kami dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat pemanggilan pada ahli yang meringankan, dan kami sudah sounding ada 4 ahli. Ada ahli bahasa linguistik forensik, ada 2 ahli pidana, ada 1 ahli ITE, dan juga ada 2 saksi yang meringankan. Dan yang paling penting adalah tadi ada pernyataan dari Bung Rustam Effendi yang menyatakan memang produk itu bermasalah, bahkan dia menyatakan ada orang yang membuatnya, karena nggak mungkin ada produk yang bermasalah yang tidak memproduksinya. Dan ini semuanya memang akan jadi terang benderang nanti saat di pengadilan. Sekali lagi, ini juga membantah dakwaan atau tuduhan kuasa hukum Saudara Joko Widodo kalau ijazah itu ditunjukkan nanti akan terjadi chaos. Chaos apa? Chaos tomat, chaos sambal. Nggak ada chaos. Justru tadi sempat ditanya apa relevansinya. Kami sebenarnya sudah jawab berulang-ulang, dan dalam forum ini kenapa kami meminta untuk ditunjukkan kepada klien kami selaku tersangka, karena mustahil orang ditetapkan dengan tersangka, dipersoalkan menyatakan ijazah palsu, tapi belum ditunjukkan ijazahnya. Nah, tadi kepentingannya adalah agar tahapan dalam proses penetapan tersangka itu menjadi sah. Kenapa? Karena ada proses untuk menunjukkan barang yang dipersoalkan, sehingga udah biarin aja Bang. Sehingga menjadi jelas orang itu dipersalahkan karena masalah apa, begitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu dipersoalkan dengan apa, maka menjadi tidak jelas dia itu ditersangkakan dengan apa. Jadi sekali lagi, statement Saudara Joko Widodo juga kembali lagi terbukti berbohong, yakni ternyata ijazah itu bisa ditunjukkan oleh proses gelar perkara khusus, tidak semuanya harus ke persidangan. Tapi sekali lagi, menunjukkan barang bukti tadi bukan berarti mengakui keabsahan barang bukti tadi, karena proses keabsahan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu kami menunggu proses persidangan setelah segala proses dan tahapan prosedur di tingkat penyidikan ini menjadi lengkap dan sempurna. Dan kami tadi sempat ditanya di dalam, ada proses untuk mengajukan pra peradilan, kenapa tidak ditempuh? Saya jawab begini tadi, setiap hak yang melekat pada setiap warga negara itu boleh setiap warga negara menggunakannya atau tidak menggunakannya.
Hak mengajukan pra peradilan ya hak dari tersangka atau ahli warisnya atau keluarganya. Hak untuk mengajukan gelar persangka juga hak dari tersangka atau kuasanya atau masyarakat yang mengajukan dumas. Karena itu hari ini kita mengajukan proses gelar perkara bukan berarti mengesampingkan prosedur pra peradilan, itu juga masih kita pertimbangkan. Tetapi tadi kami menegaskan, kalaulah proses gelar perkara khusus ini bisa menyudahi proses penyidikan ini, ada evaluasi di internal polisi bahwa ada seorang tersangka ditetapkan tersangka tapi belum pernah diperiksa dan itu menjadi cacat formil, tentulah koreksi melalui institusi Polri secara internal ini jauh lebih baik ketimbang dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Dan itu tentu kami sampaikan tadi untuk menguji apakah setelah dibentuk tim reformasi Polri atau komisi reformasi Polri ada perbaikan internal Polri, dan diantara parameter perbaikan itu ketika ada tahapan proses dan prosedur dan yang cacat dalam penetapan tersangka ini, jadi institusi Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa melakukan evaluasi secara internal tanpa perlu dipaksa melalui putusan pra peradilan. Itu pengantar dari kami, silakan Bung Gafur kalau ditanyakan. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini melalui satu proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak. Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada dua ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang pasti, ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon, sama. Ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada sobek-sobek atau bercak itu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh merabah. Ya, jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Catatan kami hari ini ada dua. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sweken, dan kemudian ada Licumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir, kami sangat kecewa. Karena kenapa? Pak Jokowi punya kepentingan dengan laporan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keabsahan ijazah ini asli atau palsu, tentu di sini bukan forumnya. Ya, bahkan tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membuka 13 ijazah pembanding. Jadi belum bisa kami lihat ijazah Pak Jokowi dengan 13 ijazah yang konon katanya tadi sudah disita. Memang tadi diperlihatkan kepada kami, tapi masih dalam kertas segel, jadi tidak bisa dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebenarnya untuk menentukan suatu ijazah ini asli atau palsu, berdasarkan laboratorium forensik yang diatur dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009, tentu kuncinya adalah pada ijazah pembanding atau dokumen pembanding, ya. Jadi meskipun ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para peserta gelar, tetapi secara hukum pembuktian itu belum bisa menjawab apakah ini ijazah asli atau palsu. Kenapa? Karena ijazah pembandingnya itu tidak dibuka, ya. Kami tentu melihat bahwa ini masih menjadi tanda tanya besar juga kepada penyidik Polda Metro Jaya, kepada rakyat Indonesia juga, kepada kami, apakah ijazah ini asli atau palsu. Karena hasil laboratorium forensik yang tadi dijelaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya, itu hasilnya hanya identik. Identik dengan siapa? Identik dengan 13 ijazah pembanding. Dan 13 ijazah pembanding itu tidak dibuka. Dan kemudian tadi terkait dengan hasil laboratorium forensik juga tidak dijelaskan secara gamblang apakah 13 ijazah pembanding ini ada pernyataan atau berita acara keabsahannya nggak dari UGM. Kami juga nggak tahu ini ijazahnya ijazah siapa, ya. Sehingga memang
masih ada tanda tanya yang hari ini kami dapatkan dalam gelar perkara khusus ini. Mungkin itu Bang Aka yang bisa saya Dari sampaikan. prinsipal mungkin ada yang disampaikan. Prinsipal. Bu Kurnia Silakan. Kurnia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini telah menyelesaikan gelar perkara khusus, di mana dalam gelar perkara tersebut memungkinkan untuk mengkoreksi arah daripada penyidikan, kemudian melihat bukti awal ya, apakah benar seperti itu, serta tentu saja mendengarkan arahan-arahan dari lintas fungsi seperti Wasidik dan Irwasum. Juga memberi ruang kepada ahli-ahli dari pihak terlapor maupun pelapor. Kami sudah menumpahkan semua perasaan kami tadi, tidak hanya hal-hal hukum, tapi juga hal-hal yang kami alami yang tidak bisa diceritakan di luasnya media di luar ini begitu. Dan mereka sudah mencatat dengan baik. Kalau mengenai ijazah yang dipertontonkan kepada kami, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa karena terus terang saja itulah yang saya lihat selama ini begitu ya. The one who really like him, ya foto yang tidak sama seperti beliau ya. Dan kebetulan ada dua yang diperlihatkan, yaitu yang S1 serta SMA, dan ini totally different ya. Itu menurut saya ya. Tapi tentu saja bukan medannya bagi kita untuk memperdebatkan itu, ada tempatnya nanti. Mari nanti kita tunggu saja. Bagi kami yang terpenting sebagai orang yang sudah ditersangkakan, kami berhak untuk melihat primary evidence ya. Karena tidak mungkin orang ditersangkakan tanpa ada apa yang menjadi alasan kami untuk ditersangkakan. Saya kira demikian. Semoga kita berjumpa nanti untuk Indonesia yang lebih baik. Silakan. Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar, Tat? Intinya tadi adalah bahwa yang pertama kita mengkritisi proses gelar perkara dan proses penyidikan. Bahwa penyidikan yang lalu itu kita katakan banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, bahwa penetapan tersangka yang diawali dengan peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan yang menyatakan bahwa ada perbuatan pidana. Dan untuk itu tadi kita membantahnya bahwa berdasarkan atas pasal-pasal yang disangkakan itu, yang kemudian awalnya itu dimasukkan sebagai pasal laporan, itu sungguh tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Oleh karena itu tadi dari pihak prinsipal kita itu kan, kemudian juga pihak kuasa hukum jelas menegaskan bahwa proses penetapan tersangka itu tidak pas dan tidak tepat secara hukum. Bahkan ada dinyatakan lagi prematur karena belum semua saksi, belum ahli diperiksa kok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal semestinya semua selesai dulu, gelar perkara yang baik, kemudian pihak-pihak ada, baru penetapan tentang ada atau tidaknya tersangka itu dan siapa saja. Jadi pada prinsipnya kita menyatakan bahwa proses penyidikan yang didahului oleh penyelidikan dan pada penetapan tersangka itu tidak tepat secara hukum. Itu menjadi perjuangan kita. Nah kemudian yang ketiganya barulah dimintakan tentang dokumen inti. Bagaimana ada pencemaran, bagaimana ada fitnah gitu. Kalau tidak ada dokumen yang memang dikualifikasi asli. Tapi ternyata tadi ditunjukkan belum sampai pada kualifikasi asli atau palsunya. Jadi sebenarnya kalau kita masih beranggapan itu dokumen palsu, itu sah-sah saja. Karena belum ada putusan peradilan yang menyatakan itu asli. Gitu. Bahwa tadi itu progresnya baru sampai ditunjukkan ada. Dan bagi kita itu adalah konklusi ada itu disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Dengan disitanya oleh Polda Metro Jaya, berarti Pak Jokowi dan para pendukung-pendukungnya kemarin itu berbohong. Karena dia menyatakan kami ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu aslinya. Bagaimana bisa ditunjukkan aslinya? Orang aslinya disita. Gitu kan 5 bulan yang lalu. Saya kira hal yang penting ini. Bahkan ada kemungkinan kami akan menggugat, mempermasalahkan Jokowi, gitu kan, atas kebohongannya bahwa menurut relawannya
itu ditunjukkan yang asli. Padahal yang asli itu adanya di Polda Metro Jaya yang kita saksikan berita acara penyitaannya tadi. Kita saksikan berita acara penyitaannya jelas yang lalu. Nah yang terakhir dengan ditunjukkannya baru sekarang kita tahu sebetulnya gugur itu proses-proses yang sampai kepada penetapan tersangka. Karena tuduhan tentang ijazah palsu kan baru sekarang ditunjukkannya. Itu saja belum ditetapkan keasliannya. Baru kita lihat. Berarti harusnya sudah gugur itu proses penyidikan sampai penetapan tersangkanya. Saya kira ini poin pentingnya dan itulah yang akan kita jadikan bahan perjuangan berikutnya tentang pembuktian berdasarkan laboratorium forensik ataupun laboratorium lainnya yang menunjukkan bahwa ijazah itu tidak asli. Bang Rustam. Oke? Rustam. Nah, ini. Nih. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil gelar perkara tadi menurut saya ini hal yang biasa-biasa aja. Karena diperlihatkannya itu ijazahnya persis seperti apa yang telah dianalisa, yang beredar di sosial media, yang dianalisa oleh Mas Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Justru saya malah meyakini itu fotonya siapa, kacamatanya siapa, mulutnya siapa, rambutnya siapa, telinganya siapa, kumisnya siapa gitu loh. Nah artinya akan tiba ini nanti di pengadilan, saya malah justru yakin ini palsu gitu loh. Karena yang dianalisa tuh nggak jauh persis seperti itu gitu loh. Oleh karena itu saya berharap dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka sebenar-benarnya apakah itu ijazah milik Jokowi, apakah juga itu ijazah yang dikatakan Dr. Zul. Kalau ijazah itu namanya sama, kuliahnya di UGM, tapi bukan Jokowi yang sekarang jadi presiden gitu loh. Yang kemarin jadi presiden. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penutupnya ya, saya kasih tahu dari hasil gelar itu bahwa poin yang didapat benar pihak dari Polda memberitahukan, namun tidak sempurna dalam pemberitahuan. Kenapa? Karena pembanding yang 13 itu tidak ditunjukkan. Seharusnya kalau equality before the law, adil, fair, tunjukkan saja, kan nggak repot gitu loh. Supaya pembanding itu bisa kita lihat dengan hasil yang dikeluarkan ijazah dari Joko Widodo Presiden ke-7. Nah ini tidak, nah karena tidak saya juga heran kenapa gitu loh. Padahal pembanding itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Sangaji ya dan Kozi itu penting sebagai bahan pertimbangan bahwa ini adalah asli atau tidak pembanding. Saya kira itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Itu makannya di belakang. Udah dikasih. Udah. Ini siapa? Hai. Pasar. Bang Ustaz. Biasanya yang tadi sama ya? Biasanya yang tadi dari Saus kan, nggak ada saus kan, nggak ada saus-saus kan. Ya, tadi ya. Dari habis Mau Dimas? Ayo Pak. Aku kenapa dia? Ibu mantan Ibu. Ini ya boleh. Ini Hazwan. Oh, ada. Masih ada pengajar akhirat, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar dulu, Bu.
Iya, jadi tadi sesi 1 belum. Oke. Oke. Ayo Mas. Ya, tadi sudah dilakukan gelar khusus yang sesi 1 untuk klaster yang pertama. Hasilnya sangat baik. Kenapa kami katakan sangat baik? Pertama-tama, walaupun kami kembali juga harus masih menunggu hasil yang internal sesi 2, namun di sesi pertama tadi terdapat penjelasan yang sangat komprehensif juga dari semua pihak, dari penyidik, para pendumas maupun kami juga. Diskusinya sangat panjang dan di situ sangat simpel, yaitu penyidikannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, hal yang kedua yang sangat cukup mengagetkan kami juga, namun kami sangat apresiasi adalah ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga. Tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi. Dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga. Walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Jadi mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan, sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Itu kelihatannya poin yang paling harus di-highlight dalam sesi pertama tadi. Nanti setelah ini masih ada sesi kedua lagi untuk klaster kedua, yaitu Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Ibu Tifa. Klaster kedua mungkin nanti kurang lebihnya akan dapat kami sampaikan setelah sesi kedua. Pihak sebelah tadi walaupun sudah ditunjukkan tapi masih belum puas juga Bang, masih akan lanjut ke pengadilan. Masih ada Ya, tanya ini mata siapa, ibu siapa. Sudah bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu. Kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan. Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarga. Bang, tapi menurut abang-abang sendiri sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi, apa yang membuat mereka masih belum puas gitu? Ya mungkin Apakah ada dendam pribadi atau mungkin kita semua punya pertanyaan yang sama ya seperti Mbak. Dengan mereka. Iya, apa ya kira-kira? Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa ditunjukkan. Nah, kita lihat tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelasnya. Dan tadi terlihat jelas ada watermark dan ada embosnya. Jadi clear. Intinya ijazah asli Pak Jokowi sudah ditunjukkan, baik ijazah SMA maupun ijazah universitasnya. Udah, clear semua. Ya. Saya hari ini mau menunjukkan kalau saya Sekarang giliran kita nih Feradi Bersatu. Dari bawah. Ya Bang Andi ketemu aja ketemu. pertanyaannya. Kencang ya. Iya, Vero udah selesai. Agak keras. Oh iya. Ya, jadi hari ini kita memenuhi panggilan dari Polda Metro untuk mengikuti gelar perkara khusus ya. Pihak pelapor Dumas dan terlapor Dumas hadir bersama-sama. Semua sudah diberikan
berjalan dengan baik, lancar. Dan yang paling hebat adalah acara sore ini, apa yang diminta selama ini oleh masyarakat Indonesia, secara khusus para pelapor lumas, yaitu pengacaranya OICS, teman-teman. Hari ini mereka puas. Kenapa puas? Karena yang selama ini mereka minta supaya ijazah Pak Jokowi diperlihatkan, hari ini diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Dan saya sendiri langsung menyaksikan model sertifikat ijazah itu betul-betul asli. Ada watermark, Ada watermarknya, ada emboss, ada stempel di atas, stempel atas itu merah, di foto. atas foto, ada semua ada lengkap. semua lengkap. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diragukan lagi bahwa barang itulah barang asli. Ya. Dan akibat dari keaslian ini kita tunggu proses hukum, dan pihak Roy dan teman-teman harus siap-siap untuk menjalani proses hukum dengan baik. Dan kita berharap bahwa semuanya ini akan menjadi tenang, damai, masyarakat tidak akan terpolarisasi lagi. Karena apa? Barang yang diminta selama ini diperlihatkan secara gamblang dan semua turut menyaksikannya. Ya, dan saya kira ini sangat penting ya. Terima kasih, itu aja. Ya. Ada lagi? Gimana? Ada pertanyaan? Dari pihak sekolah mengucapkan bahwa tidak ditunjukkan untuk ijazah pembandingnya. Oh, jadi gini. Terkait ijazah pembanding, karena itu milik orang lain, ya, sehingga tidak etis ketika ijazah pembanding tersebut tidak diizinkan oleh pemiliknya. Artinya, kalau Insinyur Joko Widodo kan ada pengacaranya, ada Yakub dan ada tim lawyer, dan kami sebagai tim hukum juga ada menyaksikan itu semua. Jadi saya rasa kalau untuk ijazah pembanding itu nanti di pengadilan, tapi ini akan berproses kok. Bahwa kemudian ditunjukkan bahwa rasa penasaran mereka terkait emboss, watermark, garis merah di atas foto itu sudah terjawab. Artinya siap-siaplah yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, karena sudah menjustifikasi dengan atas nama demokrasi, tetapi pelanggaran hukum. Kenapa? Tidak boleh kita menjustifikasi bahwa itu palsu sementara kita sendiri belum memegang aslinya. Nah, ini sudah kami anggap bahwa ini sebagai tahapan untuk meningkat ke tahapan selanjutnya. Ya, kami tetap di dalam gelar perkara, kami tetap optimis bahwa harus segera dilakukan penahanan. Gitu, ya? Gitu. Jadi mungkin saya tambahan ya, kalau kita bicara ini artinya apa? Ini adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, bahwasanya ya seperti kalau saya katakanlah saya dikatakan bahwa saya membuat kebohongan publik mengenai scan ijazah yang diduga palsu yang dikatakan oleh dari teroris ini sudah terbantahkan bahwasanya ijazah beliau itu ada, ya, ada watermarknya, ada embossnya, dan sudah diperlihatkan kepada semua yang kemarin yang tadi hadir di dalam. Jadi ini menggugurkan semua asumsi-asumsi, narasi-narasi yang jahat dari pihak mereka. Kembali lagi kita tunggu nanti di pengadilan, tidak ada kata damai dari Pak Jokowi. Ya, ini satu kali lagi ya, lagi lapor ini Pak Maret Samuel. Ya. Jadi teman-teman semua, kami semua pelapor 4 orang hadir. Ya, dari pelapor Pak Jokowi, lalu kemana? Bukan hanya ijazah sarjananya Pak Jokowi yang ditunjukkan, tetapi ijazah SMA semuanya yang asli ditunjukkan. Dan bukan hanya ijazah yang ditunjukkan, tetapi bukti penyitaan dari penyidik kepolisian juga itu ditunjukkan. Dan bukan hanya bukti penyitaan terhadap ijazah Pak Jokowi, tapi juga bukti penyitaan terhadap ijazah pembanding yang dilakukan oleh penyidik. Ada 13. Dan ada 13. Jadi ini tidak tanggung-tanggung bagi rakyat Indonesia yang selama ini ikut dicuci kepalanya, dicuci otaknya. Ya, kami, ya saya sebagai pelaku langsung, pelapor, mau mengatakan pada seluruh rakyat Indonesia, udah bersihkan kembali kepala, cuci kembali, bersihkan semua, hidup normal, ya, berpositif pikiran terhadap sesuatu apapun. Kalau tidak diyakini
100% itu keliru, jangan coba-coba. Karena konsekuensinya ada di dalam jeruji besi. Tunggu saja. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih ya. Balik kemana? Ya, saya menyampaikan sedikit aja. Menyampaikan sedikit aja. Bahwa tadi Oke, saya nyampaikan sedikit aja ya. Bahwa tadi memang disepakati ya, karena ada permintaan dari Ombudsman untuk diperlihatkan kepada peserta yang ada di gelar perkara khusus. Tapi saya perlu sampaikan, hari ini setelah ya pihak terlapor ya, atau dalam hal ini pelapor Dumas melihat, menyaksikan, tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi. Bahkan Ibu Elida Neti hampir mau menangis. Bahkan Ibu Elida Neti, pengacara dari Bang Egy, hampir menangis dengan penyampaian bahasanya itu. Tapi nggak perlu saya sampaikan di sini karena itu sifatnya personal ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita sisa sesi kedua ya. Ya. Nanti kita akan close lagi setelah ini. Oke. Ya, terima kasih semuanya.